perdata. Jadi hukum acara perdata itu bersifat mengikat dan memaksa. Maksud daripada mengikat dan memaksa itu adalah bagaimana ketika orang yang sudah mengikatkan diri, ya, ketika seorang atau badan hukum telah mengikatkan diri dengan badan hukum yang lain atau orang yang lain, maka sifatnya memaksa, harus taat, tunduk dan patuh terhadap aturan yang mengikat tersebut. Woi, bising kali, woi. Woi. Contohnya begini, misalkan seperti yang kita buat tadi pagi ya, yang barusan tadi. Kesepakatan bersama dalam kontrak perkuliahan. Artinya kita mengikatkan diri, saya dan kalian semua mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan. Ketika kesepakatan tersebut dilanggar, maka ada upaya paksa terhadap kalian untuk menjalankan aturan tersebut, begitu. Ya, adanya upaya paksa. Jadi ketika kita sudah mengikatkan diri, maka otomatis kita dipaksa, memaksakan diri untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah kita buat. Seperti tadi pagi yang saya bilang, kalian nggak boleh sama si Karisma dan si Erik. Kalian harus mengikatkan diri, harus bagi hasilnya 50%, 50%. Nggak boleh lebih daripada 50%. Dipaksa wajib harus mentaati aturan tersebut 50%, 50%. Ketika si Erik melanggar aturan yang terjadilah pelanggaran terhadap kesepakatan tadi. Maka untuk menyelesaikan pelanggaran tadi, dilakukanlah gugatan ke pengadilan yang acuannya itu adalah hukum acara perdata. Jadi fungsi hukum acara perdata itu apa? Fungsinya itu adalah melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material dengan perantara kekuasaan negara atau pengadilan. Jadi bisa dipahami ya, melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material. Jadi hukum perdata material ini kan kalian sudah bahas di semester lalu. Hukum perdata material itu adalah BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dibahas apa itu perikatan, apa itu perjanjian, apa itu prestasi, apa itu perbuatan melawan hukum. Dibahas semua. Ketika aturan tersebut dilanggar, ada yang tidak tegak lurus, maka diperlukanlah upaya penegakan hukum dengan perantara kekuasaan negara atau melalui pengadilan. Ya, ini asas-asas hukum acara perdata. Jadi hakim bersifat menunggu. Maksudnya begini. Kembali ke contoh yang tadi, ya, tetap saya contohkan si Karisma dan si Erik tadi. Si Karisma ini udah merasa dirugikan terhadap tindakan si Erik yang prestasi. Dia nggak membagi hasil 50%, 50%. Namun si Karisma mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun seandainya gugatan itu tidak diajukan, ya tidak ada penyelesaian. Artinya ya disabar-sabarkan si Karisma lah, begitu. Itu maksud daripada hakim bersifat menunggu adanya gugatan yang masuk ke pengadilan, begitu. Kemudian selanjutnya hakim bersifat pasif, ya. Maksud daripada hakim bersifat pasif itu, hakim hanya memeriksa perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Bukti-bukti yang diajukan oleh si penggugat, katakanlah si Karisma, bukti yang diajukan oleh si tergugat, katakanlah si Erik. Hakim hanya bersifat pasif dia. Contoh sederhananya, ini Pak Hakim, si Erik dia melakukan prestasi. Dia bilang baginya itu 50%, 50%. Ternyata dia ambil 70%, saya 30. Mana buktinya, kata majelis hakim. Ini, oke ya, saya periksa. Kata si Erik,
enggak yang mulia, dia begini-begini, harusnya kan memang 50%, cuma dia ngambil modal terlalu besar begini-begini, mana buktinya? Ini yang mulia. Artinya hakim hanya memeriksa apa yang telah kalian berikan kepada majelis hakim sebagai bukti argumentasi kalian. Hakim hanya memeriksa bukti-bukti yang diberikan oleh para pihak yang telah disediakan oleh para pihak. Beda dengan pidana. Beda dengan pidana. Kalau pidana, hukum acara pidana, hakim bersifat aktif. Lihat itu contohnya saya harapkan kalian mengikuti kasus Ferdy Sambo. Lihat itu hakim, luar biasa menggalinya. Betul kau nggak nembak? Berapa kali kau nembak? Cari lagi bukti yang lain. Kalau memang apa? Ayo, sampai hakim mendatangi tempat kejadian perkara di Jalan Saguling. Hakim sampai datang ke TKP. Dari mana dia nembak? Di sini. Nah, itulah hakim menggali, aktif hakim. Begitu. Hakim aktif dia untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Kemudian kalau dalam hukum acara perdata lagi, mendengar kedua belah pihak. Hakim mendengarlah kedua belah pihak daripada si penggugat dan si tergugat. Kemudian putusan harus disertai dengan alasan-alasan. Nah, kemudian beracara dikenakan biaya. Siapa yang merasa dirugikan, dia mengajukan gugatan, maka dia jugalah yang wajib memberikan biaya perkara terlebih dahulu. Panjar perkara namanya. Artinya si Karisma bayar dulu sama negara sekian juta untuk mendaftarkan perkara. Seandainya si Karisma menang, maka uang yang keluar tadi di awal ketika dia mendaftarkan perkara akan diganti oleh si Erik dengan putusan hakim menghukum Erik untuk membiayai seluruh perkara sekian. Jadi uang yang dikeluarkan si Karisma di awal balik lagi sama dia. Namun tetap siapa yang berperkara dia mendahulukan uangnya untuk mengajukan gugatan. Nah, kemudian tidak ada keharusan mewakilkan. Nah, jadi nggak harus pakai kuasa hukum, walaupun seandainya kalian sudah paham tentang hukum acara perdata. Ada perkara kalian misalkan utang piutang apa segala macam, kalian sendiri pun sudah bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa harus dikuasakan, tanpa harus pakai pengacara. Kemarin saya gitu, anak yang semester lalu saya ajarkan, langsung saya bilang, kira-kira ada permasalahan, langsung kalian buat gugatan pun udah bisa, saya bilang. Nggak usah tunggu-nunggu lagi kuasa hukum. Tapi ini mohon maaf ya saya ya. Ini kalau pakai Google Meet itu kan dia hanya ada batas waktu 1 jam dia. Jadi ini dikasih tahu sama Google Meet 8 menit lagi kau mati katanya. Nah, jadi karena kita nggak berbayar ini ya kan, apalagi Pancabudi nggak memberikan anggaran untuk Google Meet ini, ada kuota, jadi syukur ya kan. Jadi kalau seandainya nanti tiba-tiba mati, kita masuk lagi gitu. Karena ini kan 2 kali pertemuan, kita masuk lagi, nanti saya bagi lagi link terbarunya. Bisa dipahami ya, saya bagikan di grup. Nanti lagi seru-seru kita lagi kuliah tiba-tiba mati dia. Nah, ini tahapan administratif namanya. Dalam hukum acara perdata ada 2 tahapan namanya. Yang pertama itu tahapan administratif. Apa itu tahapan administratif? Tahapan mengajukan atau mendaftarkan gugatan. Penggugat mendaftarkan gugatan melalui kepala pengadilan melalui PP, Panitera Pengganti PN yang berwenang. Masuklah kita ke pengadilan negeri. Nanti kalau kita jumpa langsung tatap muka, saya jelaskan sedetail mungkin. Sampai hal-hal yang tak diajarkan pun di dalam kampus saya ajarkan. Karena itu yang kalian perlukan ketika kalian bermasalah dalam hukum. Ya. Ketika kalian sudah bisa membuat surat gugatan, selanjutnya gugatan tersebut kalian daftarkan ke pengadilan. Ketika kalian daftarkan, keluarlah nomor perkara. Nah, keluarlah tanggal kapan kalian bersidang. Itulah namanya tahapan administratif. Mendaftarkan gugatan, kemudian menunggu kapan panggilan sidang. Ya, ingat ya, itu namanya tahapan administratif. Kemudian yang berikutnya, tahapan yudisial. Nah, tahapan yudisial ini adalah tahapan dimulainya persidangan. Sidang pertama itu apa? Sidang pertama itu apa? Ketika kedua belah pihak hadir, maka hakim akan melakukan upaya terlebih dahulu untuk memediasikan kalian. Dipanggillah nanti mediator. Ya, sidang pertama ini kalian mediasi dulu ya. Pak mediator datang. Nah, kedua belah pihak, si Karisma sama si Erik, diarahkan ke ruang mediator. Nah, kalian udahlah, damailah kalian. Saya sebagai mediator, udahlah damailah kalian. Itulah upaya-upaya perdamaian.
Seandainya mediasi berhasil, maka gugatan berhenti.